Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yas'akhun nasi hina yas'akhun fa akunu awwala man qama fa idza Musa akhidun bil ash fama adri akana fi man sa'ik. Rawahu Abu Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab kita adalah bab nafkhis sur, meniup sangkakala. Berkata Mujahid, seorang tabi'in radhiyallahu rahmatullahi alaihi, as-sur kahayati buk, jadi seperti trompet. Dan beliau menukilkan pada awal-awal di bawah bab Al-Imam Bukhari maksudnya, bahwa tiupan sangkakala itu ada dua. Jadi yang diterangkan dalam beberapa ayat, seperti ar-rajifah, itu adalah tiupan yang pertama, yang kedua adalah ar-radifah, tiupan yang kedua. Kemudian dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada dua orang yang saling caci mencaci, saling berantem. Satu di antaranya Muslim, yang satu orang Yahudi. Kemudian orang Muslim mengatakan, demi Muhammad, demi yang telah memilih Muhammad di atas seluruh makhluk-makhluknya di alam semesta ini, demi yang telah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas makhluk-makhluknya di semesta alam ini. Maka orang Yahudi juga mengatakan, demi yang telah memilih, mengkhususkan Musa di atas makhluk-makhluknya di jagat raya ini. Maka mendengar kalimat Yahud, seorang Muslim tersebut girahnya muncul, maka dia marah. Muslim pemberani langsung mendekatinya, ditamparlah muka Yahud. Dia tidak banyak bicara, langsung didatangi, ditampar muka seorang Yahudi tersebut. Kemudian orang Yahudi tersebut datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan apa yang dilakukan oleh seorang Muslim kepadanya. Begitulah orang Yahudi di zaman dahulu, ketika mereka hidup di zaman Islam, di bawah panji Islam, di bawah panji Nabi Muhammad SAW, hati kecilnya dia mengakui bahwa Muslim lah yang hebat, Rasulullah manusia yang paling bijak. Maka dia mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia tahu Rasulullah tidak akan pernah bertindak kecuali akan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Setelah diceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Muslim, dan kemudian dia ditampar oleh seorang Muslim tersebut, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la tukhayyiruni ala Musa, janganlah kalian mengangkat derajatku di atas Musa. Janganlah kalian memilih aku, mengangkat derajatku, membedakan aku dengan Musa atau di atas Musa. Karena sesungguhnya manusia kelak yas'akhuna yaumal qiyamah, pada saat tiupan sangkakala yang pertama, manusia akan terkejut dan kemudian mati. Semua meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Jadi semua meninggal dunia, semua pingsan, termasuk yang di alam barzah. Fa akunu fi awwalin man yufiq, dan aku adalah orang yang pertama kali akan terjaga, siuman. Kalau orang yang di dunia meniati, kalau orang yang dalam barzah pingsan, dan akulah orang yang pertama kali siuman. Fa idza Musa basyitun bi janibil arsy, ketika aku siuman, aku mengangkat saja kepalaku, aku melihat Musa alaihissalam telah memegang sisi arsy Rahman. Fala adri, dan aku tidak tahu, akana Musa fi man sa'iqa, apakah Musa termasuk orang-orang yang terkena dampak daripada tiupan sangkakala yang pertama, kemudian siuman sebelum aku? Apakah Musa orang yang terkena dampak juga dari tiupan sangkakala sehingga dia juga pingsan, kemudian dia siuman sebelum aku? Atau Musa adalah orang-orang yang termasuk dikecualikan oleh Allah sehingga tidak pingsan ataupun meninggal?
Hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga sama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yas'akhun nasu hina yas'akhun." Manusia semua mati. Manusia semua mati, manusia semua pingsan, orang-orang di alam barzah. Fa akunu awwala man qam, dan akulah orang pertama kali berdiri, siuman dan bangkit dari kondisi aku yang semula. Fa idza Musa akhidun bil arsy, dan aku melihat tiba-tiba Musa telah memegang arsy Allah Subhanahu wa taala. Fama adri akana fi man sa'iq, aku tidak tahu apakah Musa orang yang terkena dampak tiupan sangkakala atau orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab ini ma'asyiral muslimin muslimat, bab tentang tiupan sangkakala. Jadi menjadi salah satu akidah i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa adanya nafkhus sur, adanya tiupan sangkakala kala terjadi pada hari kiamat. Itu catatan penting. Jadi tiupan sangkakala wajib dan harus kita imani. Tidak mengimaninya sama dengan tidak mengimani adanya hari kiamat. Tidak mengimaninya sama dengan tidak mengimani adanya hari kiamat. Catatan yang kedua, kalau kita baca sekilas ayat yang diangkat petikan ayat dan juga hadis, dua hadis tersebut oleh Al-Imam Muhammad Al-Bukhari, oleh Al-Imam Bukhari, maka tiupan sangkakala itu hanya terjadi dan hanya ditiup saat hari kiamat. Ini juga catatan kedua yang penting, bahwa hari tiupan sangkakala itu yang akan ditiup oleh malaikat yang bertugas, meniup sangkakala tersebut, itu hanya akan terjadi dan hanya akan ditiup kelak pada saat terjadi hari kiamat. Ini titik, nggak ada koma. Berarti kita dapat pahami, kalau ada tiupan segede apapun, serem apapun yang ada hari ini, padahal masih jauh dengan hari kiamat, itu bukan tiupan sangkakala. Ini kena heboh di medsos beberapa waktu yang lalu, bahwa telah terjadi tiupan sangkakala, katanya terdengar di Inggris, terdengar di sana sini. Kalau sudah ada tiupan, sudah mati kita semua. Ternyata kita masih hidup. Kenapa? Berarti tiupan itu bukan tiupan sangkakala. Insyaha, jika itu benar, suaranya menggelegar, itu datangnya dari Allah, itu adalah ayat min ayatillah liyukhawifuhum, untuk memberikan rasa takut pada diri manusia agar mereka bersegera bertobat, bersegera mengambil keimanan, mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Insyaha, kalau itu bukan buatan manusia, tipu-tipuan manusia, maka itu litakhfif. Itulah ayat min ayatillah litakhfif, manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan terlena di kehidupan dunia ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, catatan yang ketiga, sangkakala atau sur itu apa sih? Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, as-sur itu kalau dalam bahasa kita seperti tanduk yang sangat besar, yang hanya Allah sajalah yang tahu berapa besarnya. Jadi berapa besarnya? Itu semacam tanduk yang dijadikan sebagai trompet. Yes, yang dijadikan sebagai trompet untuk ditiup kelak apabila telah datang waktu kehancuran hari kiamat. Seberapa besarnya hanya Allah yang tahu. Tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana detail ukurannya, berapa diameternya, apakah sebesar gunung, apakah sebesar pulau Kalimantan, apakah sebesar benua Eropa atau benua Asia. Tidak ada kejelasan. Hampir-hampir hadis-hadis yang menceritakan tentang detail sur itu rata-rata hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Satu contoh, dan beberapa riwayat katanya bahwa ketika Allah menciptakan sangkakala, jadi trompet yang sangat besar, ya, bukan hanya raksasa, super mega raksasa, itu katanya mempunyai 4 cabang.
cabang satu ke barat, satu ke timur, satu ke utara, satu ke selatan. Setiap cabangnya ada 7 pintu katanya. Dalam 7 pintu ada ini dan itu dan seterusnya. Itu semua hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kata Allah seakan-akan kalau seandainya detail itu penting, detail trompet itu penting, pastilah Allah akan bercerita dalam Al-Quran atau melalui lisannya kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting bagi kita adalah apa? Adalah adanya sangkakala tersebut yang akan ditiupkan jika telah datang waktunya. Baik. Kemudian yang berikutnya, catatan berikutnya dari bab ini adalah siapakah yang bertugas meniup sangkakala tersebut? Siapakah yang bertugas yang meniup sangkakala tersebut? Dalam beberapa riwayat bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ya mengisyaratkan dalam Fathul Bari ketika mensyarah bab ini dengan beberapa dalil tentunya bahwa yang bertugas menurut jumhur ulama hampir ijma' bahkan berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak atau isyarat dari hadis-hadis tersebut bahwa yang bertugas untuk meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Ini salah satu nama di kalangan malaikat yang sangat mulia, yaitu Israfil. Itu di antara beberapa riwayat hadis. Di antara beberapa riwayat hadis yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Di antaranya adalah dari riwayat Abdullah bin Abbas. Dari riwayat Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi bahwa Abdullah bin Abbas meriwayatkan Jibrilu an yamini wa Mikailu an yasarihi wa wasahibu sur yakni Israfil. Jadi ketika bercerita tentang beberapa malaikat yang di samping Nabi Muhammad SAW, ada satu hadis petikan bahwa sebelah kanannya malaikat Mikail, sebelah kirinya adalah malaikat, sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail, dan satu lagi sahibus sur, sang petugas peniup sangkakala, yaitu Israfil. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, Al-Imam Nasai juga mensahihkan, Ibnu Hibban juga demikian, Al-Hakim juga demikian, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, qala jaa arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masur. Datang seorang badui, seorang pedalaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu sur ya Rasulullah? Apa itu sangkakala ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan qarnun yunfakhu fihi, yaitu tanduk yang ditiup padanya. Tanduk yang ditiup padanya oleh petugasnya jika telah datang waktunya. Itu jika telah datang waktunya. Allah musta'an. Kemudian dalam riwayat yang lain, diriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadisnya sahih yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahmatullahi alaihi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu, dan orang sedang pada bergembira, orang sedang senang, maka Rasulullah mengatakan kaifa an'ama wa sahibus sur qadil taqama al-qarna wastama'a al-idhan hatta yu'maru bin nafkhi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Baihaqi dan lain sebagainya dengan riwayat yang sahih. Bagaimana manusia ini senang dan gembira? Bagaimana manusia itu hidup senang dan gembira, lupa dengan akhirat, bersenang-senang terus, gembira terus,
Ya, pikirannya dunia, jalan-jalan ini, shopping tiap hari. Bagaimana itu bisa terjadi pada manusia? Wasahibul qarni padil taqama qarna. Padahal sangkakala telah dimasukkan ke mulut petugasnya. Jadi ujung sangkakala yang akan ditiupkan dari semenjak Allah ciptakan sudah dimasukkan ke dalam mulut petugasnya, yaitu malaikat Israfil tersebut. Dari semenjak Allah ciptakan telah diletakkan di depan ujung sangkakala tersebut. Kemudian wastama'a al-idzan, dan terus telinganya dipasang untuk menunggu izin dari Allah, hatta yu'maru bin nafkhi fayanfakh, sehingga diperintahkan oleh Allah kemudian dia akan tiup. Jadi tidak mau sedetik pun, 1 second pun sampai telat untuk meniup sangkakala tersebut. Jadi kapan diperintahkan langsung tiup. Dari kapan? Beliau bersiap-siap dari semenjak diciptakan Al-Qarn. Bahkan dalam beberapa riwayat, begitu malaikat Israfil ini ketakutan, takut telat sampai mukanya sampai menguning, saking takutnya. Jangan sampai telat, kan ini peristiwa yang dahsyat, hal yang sangat besar. Makanya malaikat Israfil begitu sangat hati-hati dan sangat konsentrasi, jangan sampai telat untuk meniup sangkakala tersebut. Baik, itu terkait dengan apa itu sur dan apa itu tiupan sangkala ataupun trompet yang mega super raksasa. Kemudian berapa kali tiupan itu terjadi? Berapa kali tiupan itu terjadi? Para ulama berbeda pendapat memang. Pendapat yang pertama, ada 3 tiupan, yaitu tiupan faza, terkejut. Tiupan faja, terkejut. Itu yang pertama menurut para sebagian ulama. Jadi ada 3 tiupan bagi sangkakala. Yang pertama adalah tiupan faja, tiupan keterkejutan. Yang kedua adalah tiupan sa'iq, orang mati semua yang hidup atau pingsan bagi para orang-orang yang hidup di barzah. Jadi yang hidup di barzah, pingsan semuanya. Nah, yang ketiga tiupan al-bi'tsah, kebangkitan manusia dari alam kuburnya masing-masing. Itu menurut pendapat sebagian para alim ulama, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa dalilnya? Dalil yang pertama yang diangkat oleh pendapat yang pertama tersebut, tiupan faza, tiupan keterkejutan atau kekagetan alam semesta ini, pada surat An-Naml, yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kulli atuhu dakhirin. Dan ingatlah wahai manusia, tak kala ditiupkan sangkakala, terkejutlah siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu atu dakhirin, dan setiap manusia kelak akan merendahkan diri dan akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tiupan fajr. Kemudian yang kedua adalah tiupan sa'iq, tiupan mematikan atau membinasakan atau membuat awan ruh pingsan semuanya. Dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan apabila ditiup sangkakala tersebut, fasa'iqa, maka akan mati, binasalah, pingsanlah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang ketiga, tiupan al-bi'tsah, tiupan kebangkitan, dalam surat Az-Zumar juga, summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup pada tiupan yang berikutnya, fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu hisab yang telah disiapkan di padang mahsyar. Kemudian ada hadis yang menguatkan pendapat ini, adalah hadis yang diriwayat Abu Hurairah, yang fakhu fihi salasatu nafakhat, bagasud itu ditiup dengan 3 kali tiupan.
Nafhatul ula nafhatul faza. Tiupan yang pertama tiupan keterkejutan. Wasaniyatu nafhatus sa'q. Yang kedua adalah kebinasaan atau pingsan, kehancuran. Dan yang ketiga nafhatul qiyam bi rabbil alamin. Hadis tiupan orang dibangkitkan di dalam kubur menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini dalam riwayat dihukumi oleh para ulama kita hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan gharibun jiddan, sangat asing ini hadisnya. Gitu, karena bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih sahih. Nah, pendapat yang kedua, dan itu pendapat jumhur ulama yang sahih, pendapat yang lebih sahih wa ashab, yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwa tiupan sangkakala hanya ada 2 kali tiupan. Hanya 2 kali tiupan. Yang pertama tiupan faja yang diikuti tiupan sa'iq. Tiupan faja yang diikuti dengan tiupan faja. Kali ini diterangkan oleh Al-Imam Bukhari. Kalau kita lihat ya, pada awal-awal pembahasan itu beliau menerangkan tentang 2 tiupan saja. Tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Dan begitulah pendapat jumhur ulama. Didukung juga oleh Imam Qurtubi dalam Tadhkirah. Oh, tiupan yang pertama adalah tiupan faza sekaligus tiupan sa'iq. Jadi orang terkejut langsung mati. Jadi terkejut itu membawa kepada kematian. Dan itulah tiupan yang sangat maha dahsyat. Di atas perintah dan kuasa Allah. Terkejut semua. Saat itu maka orang pun akan mati. Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang tadi di atas telah dibacakan. Ayat yang tadi di atas telah dibacakan. Itu satu bukti. Jadi pada surat Az-Zumar, pada surat Az-Zumar itu kalau kita perhatikan betul, surat Az-Zumar, fanufikha fis suri fasaika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah summa nufikha fi ukhra fa idza qiyamun yanzurun. Kalau kita surat Az-Zumar diterangkan bahwa pada saat tiupan yang pertama maka yang di langit dan bumi terkejut. Terkejut, kemudian tiupan yang kedua summa nufikha fi ukhra, kemudian ditiup pada tiupan yang kedua, maka semua akan bangkit dari kuburnya masing-masing. Maka tiupan sa'iq dalam surat Az-Zumar itu sama dengan tiupan dalam surat An-Naml tadi. Wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a, terkejut, tapi keterkejutan diikuti dengan kematian. Yang diikuti dengan kematian. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain sebagainya, Rasulullah pernah bersabda, "Summa yunfakhu fis-sur." Kemudian akan ditiup sangkakala. Fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan rafa'alitan summa la yabqa ahadun illa sa'iqa. Nabi Muhammad SAW ketika ditiup pada tiupan sangkakala, tidak seorang pun yang mendengarnya kecuali akan mengerahkan pendengarannya dan menjulurkan lehernya memperhatikan tiupan tersebut begini. Kemudian tidak tersisa seorang pun di dunia ini kecuali akan mati. Ini bukti terkejut karena suara yang ajib menggoncangkan dunia, kemudian dia langsung mati. Jika tidak seorang pun, kata Rasulullah, summa la yabqa ahadun illa sa'iq, tidak seorang pun di muka bumi ini kecuali akan mati setelah tiupan yang pertama. Summa yunzilullahu matara ka'annahu dhallu aw dhallu syaqqarawi. Setelah beberapa waktu, setelah beberapa saat semua mati, semua rata, maka Allah turunkan hujan yang semacam hujan yang gerimis. Hujan gerimis. Dengan hujan gerimis tersebut akan menumbuhkan jasad-jasad manusia setelah disirami dengan air dari langit. Ibaratnya seperti pohon kol, buah kol, tanaman sayur kol ketika kena hujan maka di pagi harinya tiba-tiba membekar. Begitulah kelak di akhir zaman. Nah, baru setelah manusia secara fisik jasad telah kembali kepada jasadnya semula sebagaimana saat dia dimatikan, baru Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup pada tiupan yang kedua, yaitu kemudian manusia akan bangkit dari kuburnya masing-masing untuk menghadap Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pendapat yang sahih menurut jumhurul ulama. Itu pendapat yang sahih sekali lagi menurut jumhurul ulama. Kemudian asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Catatan penting di sini juga, berapa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua? Jadi berapa jarak tiupan yang pertama dengan tiupan yang
kedua. Jika kita melihat hadis di Sahih Bukhari juga dan juga dalam kitab yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ma baina nafataini arba'un." Di antara dua tiupan, yang pertama dan yang kedua, ini mengingatkan bahwa tiupan itu hanya ada dua. Jarak antara tiupan yang pertama, tiupan yang kedua, hanya 40. Qalu ya Abu Hurairah, arba'una yawman. Abu Hurairah mengatakan, apakah 40 hari? Rasulullah mengabaikan. Kemudian sahabat bertanya lagi, 40 bulan? Diabaikan. 40 tahun juga diabaikan. Tetapi ada beberapa riwayat lain yang mengisyaratkan bahwa itu adalah 40 tahun. Jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ada 40 tahun. Berarti jarak di antara dua kehidupan itu, jarak di antara dua kehidupan itu tidak ada kehidupan. Itulah yang menunjukkan kuasa Allahu Rabbul Alamin. Kemudian bahasan yang berikutnya terkait langsung dengan hadis. Siapakah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah? Rasulullah atau Nabi Musa? Rasulullah atau Nabi Musa? Kalau merujuk kepada sepintas hadis, Rasulullah mengatakan, aku yang pertama kali bangun. Tapi tiba-tiba ketika aku mengangkat kepalaku, Nabi Musa sudah memegang arsy Allah. Sudah memegang arsy Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah tidak tahu, saya tidak tahu apakah saya duluan atau Musa duluan. Apakah Musa termasuk orang yang seperti saya, pingsan kemudian dibangkitkan oleh Allah? Aku tidak tahu. Atau Nabi Musa orang yang diistisnakan, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, berarti ada dong makhluk Allah yang diistisnakan, yang dikecualikan, tidak mati. Tidak mati. Oh iya. Ulama mengatakan, siapa mereka? Ruh para nabi dan rasul dan para syuhada. Itu secara khusus. Dan orang-orang yang hidup di alam barzah itu mereka pingsan. Sedangkan yang di dunia semua mati. Jadi semua mati. Dan itu diantara dalilnya adalah apa? Hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan syahid. Di antara keutamaan mati syahid adalah apa? Aminahu minal faza'il akbar. Rasulullah memberikan teks bahwa di antara keutamaan mati syahid, di antara keutamaannya adalah apa? Diamankan, diselamatkan dari tiupan sangkakala faza'ul akbar. Itulah tiupan yang pertama yang membuat keguncangan, keterkejutan yang luar biasa dan dahsyat, kemudian diikuti dengan kematian. Orang-orang yang mati syahid diselamatkan Allah dari hal tersebut. Kalau orang mati syahid, orang biasa, apalagi ruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu tentunya lebih mulia lagi di sisi Allah. Kalau orang-orang yang mati syahid, ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah bahkan diberikan rezeki, apalagi ruh para nabi dan rasul. Jadi siapapun yang terlebih dahulu dibangkitkan oleh Allah tidak terlalu penting. Yang jelas, yang penting bagi kita adalah kita persiapkan dengan amalan dan bekal yang cukup untuk menghadapi hari kebangkitan itu. Itu setelah tiupan yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia akan berdiri tegak dari kuburnya masing-masing. Maka dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi menuliskan, terkadang satu kuburan itu sampai ribuan orang bangkit. Terkadang satu kuburan itu bisa beberapa ribuan orang bangkit. Masa bisa masuk akal? Kita lihat saja, nggak usah jauh-jauh dari tempat ini. Kuburan yang ditinggal di mana? Tanah kusir itu begitu, dari awal sudah ada akad, ya. Kadang-kadang satu kuburan itu bisa 4-3 orang dan seterusnya. Dan nanti kalau dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan bangkit sama-sama itu. Belum lagi kata ulama, kalau sebelumnya yang kita tengah itu ada umat yang dahulu yang pernah ditenggelamkan oleh Allah, tertimbun di bawah kita, tertimbun lagi di bawah kita, maka nanti pada hari kiamat semua mereka akan bangkit dari tempat yang sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin, hari yang para ulama menangis untuknya. Hari yang Nabi Muhammad SAW tidak bisa tidur malam kalau mengingatnya. Itulah hari yang jika dibaca ayat-ayatnya, maka ulama terlalu membasahi pipinya dan jenggotnya penuh dengan air matanya. Kenapa? Takut dengan hari yang begitu luar biasanya. Tapi kita hari ini bahkan diceritakan, dikaji tentang ini pun kita masih senyum dan masih ngantuk-ngantuk dan ketawa-ketawa. Inilah beda dengan kita dengan mereka.
Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk mengambil hikmah dan pelajaran dan motivasi, sehingga kita lebih siap dengan bekal yang cukup untuk menghadapi hari-hari yang pasti itu, yang merupakan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf karena kita akan lanjutkan khusus bagi santri dan teman-teman yang ada waktu untuk rapat dan musyawarah hal yang cukup penting. Demikian hari ini, tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.